pagi. Pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan suatu sistem atau ruang lingkup sistem yang terdapat pada sistem informasi. Nah, jadi judul presentasi kami pada pagi hari ini yaitu berjudul Sistem Pendukung Keputusan. Nah, pada judul ini kami ditugaskan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Salah satunya ada Andi Gumelar, saya sendiri Biti Angel, terus ada Imam Wahyu, terus ada Pascal Filmar, dan yang terakhir ada Rizky Fitria. Nah, berikut topik yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa di sebelah kanan kami. Di sini kami akan bertanya kepada teman-teman, jika kalian dikasih suatu pilihan pada gambar di atas, di gambar di atas itu ada 2 pilihan, yaitu ada burger dan pisang. Jika pilihan itu dimakan untuk pada pagi hari ini, maka pilihan mana yang bakal kalian pilih? Pisang kah atau burger kah? Jadi jika kalian nanti sudah memilih, itulah yang akan dinamakan suatu pilihan. Contoh lainnya seperti kamu pilih aku atau dia. Ini pasti kalian akan bertanya-tanya kan, jadi apa itu keputusan? Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Pascal Filmar. Definisi sistem informasi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis yang ada dalam keputusan. Nah, jenis keputusan ini ada 2. Yang satu ada terprogram dan satu ada yang tidak terprogram. Nah, kalau yang terprogram ini adalah keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Jadi contohnya seperti ada gambar di sampingnya itu ada DBD. Nah, DBD ini dikatakan terprogram karena dia memiliki obat. Jadi dia tuh walaupun tetap ada, tapi dia itu bisa menanggulangi permasalahan yang ada. Nah, beda sama dengan tidak terprogram. Jadi keputusan tidak terprogram itu adalah keputusan yang belum ditetapkan sebelumnya, dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur buku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi contoh seperti yang baru-baru ini ada kayak COVID-19, yaitu kenapa dia tidak bisa dibilang terprogram karena dia itu belum mempunyai obat. Jadi dia itu belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat ini. Sistem pendukung keputusan menurut Bonner 1980 dalam Turban 2007/137 mendefinisikan DDS sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi: sistem bahasa, mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen DDS lain, sistem pengetahuan, repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada DSS entah sebagai data atau sebagai prosedur, dan sistem pemrosesan masalah hubungan antara 2 komponen lainnya terdiri dari 1 atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Oke, next. Tadi kita sudah dapat definisi dari keputusan. Nah, jadi sekarang kita akan mendefinisikan sistem pendukung keputusan. Jadi, apa itu sistem pendukung keputusan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan adalah atau Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambah kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. 2. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi pencari atau integrasi informasi. 3. Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah. 4. Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Saya Imam Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendukung keputusan. Komponen sistem pendukung keputusan itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu data manajemen termasuk database,
yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi diatur oleh software yang disebut database management system. Yang kedua yaitu model manajemen melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Yang ketiga yaitu communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini, berarti menyediakan antarmuka. Yang keempat yaitu knowledge management subsystem. Opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrianisa. Di sini saya akan menjelaskan peran dalam perusahaan. Yang pertama, SKP memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi dari pemakainya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak struktur. Tiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan. Yang pertama, subsistem data database merupakan komponen sistem pendukung keputusan penyedia data bagi sistem. Data dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data database yang diorganisasikan suatu sistem yang disebut sistem manajemen pangkalan data, database management system atau DBMS. Yang kedua, subsistem model. Ketiga, subsistem dialog, user system interface. Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem ini dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu bahasa aksi (action language), yaitu suatu perangkat lunak yang dapat digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai pilihan media. B. Bahasa tampilan (display) atau presentation language, yaitu suatu perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu. C. Basis pengetahuan (knowledge base), yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh pengguna sistem yang dirancang dapat berfungsi secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa yang menggunakan sistem pendukung keputusan di dalam perusahaan. Yang mendukung sistem pendukung keputusan di dalam perusahaan yaitu seorang manajer, karena seorang manajer membutuhkan akan informasi bagi suatu perusahaan adalah sangat penting sekali. Seorang manajer tidak akan dapat mengambil keputusan tanpa memiliki data yang relevan. Dengan kemampuan teknologi yang ada sekarang, seorang manajer mempunyai kesempatan untuk memberi arah pada pengembangan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana manajer harus menganggap bahwa dengan teknologi informasi sebagai sebuah sumber daya strategis untuk membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan pemanfaatan teknologi tersebut akan ada perhitungan cost and benefit terhadap investasi di bidang teknologi informasi, dan tidak akan dipandang sebagai cost center oleh manajer, karena di balik itu ada benefit yang cukup bernilai dalam pengambilan keputusan yang sangat strategis. Contoh dalam perusahaan. Contoh sistem pendukung keputusan biasanya menggunakan pajak perusahaan atau instansi yang mempunyai peranan penting dalam bidang penentuan solusi terhadap satu masalah. Contoh, program sistem pendukung keputusan sangat banyak sekali yang bisa diterapkan dalam sebuah persoalan. Software sistem pendukung keputusan dapat digunakan sebagai alat atau sarana menentukan keputusan terbaik pada sebuah penelitian. Yang terakhir itu ada contoh penggunaan sistem pendukung keputusan dalam memecahkan masalah. Jadi contoh yang kami ambil yaitu adalah misalkan nih di sebuah perusahaan ada suatu problem atau kekurangan dalam mengembangkan produk. Nah, cara agar bisa tahu atau agar produk kita laku terjual itu dengan cara kita mencari riset ke beberapa orang atau kepada masyarakat. Ya, misalkan contohnya dengan memberi suatu kuesioner atau pertanyaan ke pelanggan tentang tertarik apa enggak atau apa kekurangan dalam atau kelebihan dalam suatu produk tersebut. Kita bisa bertanya dalam suatu riset tersebut. Nanti dari situ kita bisa buat suatu keputusan berdasarkan sistem informasi. Apakah mengambil keputusan dengan memilih produk A atau B, atau kita bisa mencari tahu apa yang harus dikembangkan lagi atau apa yang harus diperbaiki lagi dalam suatu produk tersebut. Dari samping adalah contoh dari pengambilan riset atau pengambilan data dari setiap masyarakat atau mahasiswa untuk kita mengetahui bagaimana
cara mengembangkan produk tersebut agar bisa berkembang lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah sistem pendukung keputusan adalah salah satu sistem informasi berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat. Nah, komponen utama dari SPK ini terdiri atas database, model base, serta user interface untuk memudahkan proses interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, tahap proses dalam mengambil keputusan dimulai dari proses identifikasi, perencanaan desain, pemilihan solusi, hingga tahap implementasi program. Mungkin ini presentasi yang kami bawakan. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.